Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok ingin mempresentasikan yaitu tentang tunalaras. Apa itu tunalaras? Seperti apa cirinya, karakteristiknya dan bagaimana cara penyembuhannya? Ya, di sini saya akan di sini kelompok saya akan menjelaskannya. Dan terdiri dari Muhammad Hairul Faruk, Imam Mustamir dan Ilham Hakiki. Ya, langsung saja untuk materi pertama yaitu saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian tunalaras. Ya. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan dan mengontrol emosi. Ya. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Ya. Jadi tunalaras itu yang mengganggu emosinya gitu, yang mengganggu kejiwaannya. Dan menurut T. Sujihati Sumantri tahun 2007 139, anak tunalaras sering juga disebut anak tunasosial ya, karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu dan menyakiti orang lain ya. Dan perkembangan yang terjadi pada diri anak tunalaras tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki ketunalarasan. Hanya saja akibat dari gangguan emosi yang ia miliki berpengaruh terhadap segi kognitif, kepribadian dan sosial anak. Di mana pada segi kognitif anak kehilangan minat dan konsentrasi belajar. Dan beberapa anak mempunyai ketidakmampuan bersaing dengan teman-temannya. Ya, jadi seperti itulah anak tunalaras itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faruk. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Faruk, dan di sini saya akan membahas ciri-ciri anak tunalaras yang saat itu mengalami gangguan perilaku, antara lain berkelahi atau memukul atau menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar atau tidak sopan, penentang atau tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut atau pembolos, mudah marah atau suka pamer, hyperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang, dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, mengalami kecemasan dan penyendiri, yang antara lainnya itu cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah hati, mudah frustasi, pendiam, dan mudah bimbang. Yang tiga itu anak yang kurang dewasa, antara lainnya pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, dan pemboros. Dan selanjutnya anak yang agresif bersosialisasi, antara lainnya mempunyai komplotan kejahatan, berbuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, dan pergi dari rumah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hakiki Sauki. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak tunalaras. Yang pertama, karakteristik bidang akademik. Biasanya hasil belajar itu di bawah rata-rata. Sering berurusan dengan guru BK, terus tidak naik kelas, lalu sering membolos. Yang terakhir tuh sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun masyarakat. Biasanya di sini sungguh merasakan guru-guru karena anak tunalaras
memiliki keterbelakangan emosi dan mental gitu. Yang kedua ada karakteristik bidang sosial. Yang pertama, biasanya masalah menimbulkan gangguan bagi orang lain. Contohnya susah diterima di masyarakat, biasanya melanggar norma-norma budaya masyarakat setempat. Selanjutnya ada perilaku bersifat yang mengganggu. Contohnya itu seperti mengiseng-isengin orang, kayak mengganggu lah. Contohnya tuh mengiseng-isengin. Ya biasanya iseng itu agresif, seperti tidak mengikuti aturan setempat yang bersifat mengganggu, terus membangkang atau menentang juga. Terus juga yang terakhir itu tidak dapat bekerja sama. Dan yang ketiga, karakteristik sosial melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Misalkan keterbelakangan mental ini bisa kadang-kadang mengancam warga setempat dengan benda-benda tajam gitu. Ada juga karakteristik emosional. Hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Yang terakhir ada karakteristik fisik atau kesehatan. Biasanya pada anak tunalaras, umumnya fisiknya yang dialami berupa gangguan makanan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya atau tubuhnya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Iya baik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Ya, faktor-faktor penyebabnya itu yang pertama yaitu dari kondisi atau keadaan fisik. Ya, disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempunyai tenaga seseorang gitu. Jadi dari keadaan fisik itu disebabkan dari kelenjar endokrinnya gitu, yang menyebabkan dia menjadi keadaan fisiknya kurang emosionalnya, jadi memiliki tenaga gitu. Yang kedua yaitu masalah perkembangan. Dalam mempelajari setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas gitu. Jadi ketika dari kecil dia sudah dibiasakan perkembangannya untuk melihat hal-hal atau melakukan hal-hal yang tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Selanjutnya yaitu dari lingkungan kerja. Ya, lingkungan kerja. Perletakan dasar peranan aman, emotional security pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial, ya kan. Nah, di situ dalam lingkungan kerja ya penting juga dalam lingkungan keluarga yang untuk karena keluarga yang pertama kali mengenai perasaan dan sikap sosial gitu. Jadi disitulah peran keluarga sangat penting untuk tidak terjadinya ketunalarasan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak dididik tenaga dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang dewasa dan bertanggung jawab. Ya. Jadi tidak lebih Jadi sekolah juga sangatlah penting dalam perkembangan ini. Ya. Jadi bila sekolah itu tidak mengembangkan emosional dan perilaku anak didiknya, jadi anak didik juga bakal menjadi bisa saja mempunyai tunalaras gitu. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Ya. Salah satu dampak mempengaruhi
pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah tentang perilaku, dia bisa melihat perilaku orang lain atau meniru perilaku orang lain gitu. Jadi lingkungan masyarakat gitu, ketika melihat lingkungan masyarakatnya seperti tidak baik, maka anak tersebut bisa mengikutinya atau menirunya. Ya, tadi itu adalah faktor-faktor ya, faktor-faktor yang menyebabkan anak bisa menjadi tunalaras. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya, berikut adalah cara yang bisa kamu terapkan pada anak dengan kondisi tunalaras ya. Yang pertama, kamu harus mengetahui apa yang anak dengan kondisi tunalaras inginkan. Dengan jangan sampai ia merasa kalau orang tuanya terlalu memaksakan kehendaknya hingga ia merasa tertekan. Misalnya saja meminta anak untuk berkenalan dengan teman baru agar ia bisa segera beradaptasi, padahal ia belum siap dengan perkenalan tersebut ya. Yang kedua, orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya harus bisa memberikan contoh agar bisa berperilaku secara baik dan benar, sebab ia akan meniru apa yang dilihat. Hal ini akan membuatnya mengerti mana sikap yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyiapkan bentuk kasih sayang dan perhatian pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak. Kamu harus jadi pengawas yang penuh dengan rasa cinta sehingga anak tidak merasakan sendirian. Ia pun bisa berkreasi dengan imajinasinya tanpa rasa takut ya. Itu tadi berikut adalah cara yang bisa kamu terapkan pada anak ya, bila anak mendapati kondisi tunalaras ya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan teman saya juga. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.